Saya tahu kalau misalnya seorang CR Victory punya tato anak dan tato orang tua di dadanya. Suatu saat disuruh hapus, pilih yang mana? Tato orang tua. Tato orang tua. Abang cuma menemu case mesin doang, case-nya doang. Jadi isiannya kosong. Jadi mesin itu nggak komplit. Cuma ya blok mesin doang. Belum mesin doang. Sama bandul. Oh, ha. Pistonnya kosong semua. Wah, itu yang buat mahal itunya ngisinya. Paham. Halo Sobat Mesra, kembali lagi di channel Yamaha Mesra dan kembali lagi di Ngobrol Mesra. Masih bersama dengan Bang CR Victory ya. Ini kita tadi udah bahas mengenai bagaimana tentang tatonya, tentang motor custom yang sedang digarap oleh Bang CR, dan ini kita ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang cukup pribadi, cukup intens. Jadi ya, mari kita tanya-tanya sama Bang CR Victory. Oke, Bang CR. Yes. Ini kita ada kayak semacam segmen. Jadi ada dua pilihan pertanyaan, pilih ini atau pilih ini. Oke. Nanti harus pilih salah satu, walaupun jawabannya nggak ada di. Wajib pilih ya. Harus pilih satu. Oke, Oke. siap? Yuk, ngopi dulu. Oke, ngopi dulu. Biar Biar nggak apa kali apanya. Biar nggak. Iya, jadi ya santai-santai aja apanya ya. Oke. Dia apa pula dia ya. Apa pula nanti ya kan penting. Oke, gas. Sebenarnya kalau dari bintang tamu kita sebelumnya selalu merasa apa ya, terprovokasi atau terkonfrontasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih ini. Sebenarnya enggak, tapi ya tergantung narasumbernya aja. Oke, pilih salah satu. Mendebarkan ini. Pilih bisnis clothing atau custom motor. Custom motor. Custom motor. Ya, Kenapa harus custom motor? identitas. Identitas. Jadi Victory dihilangkan gitu. Tidak. Sumber dana. Oke, ini berarti dari seorang CR Victory dengan cepat menjawab custom motor. Jadi Victory siap-siap dibeli sahamnya. Oke? Go public ya. Go public ya, gitu kita. Bagus juga ide. Siap-siap. Oke, Victory siap-siap. go public. Per lembarnya berapa ya kita jual? Ya, bikinlah 50 perak dulu lah, Bang. Janganlah. Jangan tinggi-tinggi kali dulu dong. Tapi jumlah lembarannya dibanyakin ya. Ya, satu lot 100 aja lah. Oke. Coba kita pertimbangkan. Terlalu cikit ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya tahu kalau misalnya seorang CR Victory punya tato anak dan tato orang tua di dadanya. Suatu saat disuruh hapus, pilih yang mana? Tato orang tua. Tato orang tua. Yes. Visioner sekali. Kenapa tato orang tua? Karena bukan saya yang produce mereka. Kalau anak saya yang merencanakannya. Tapi kan abang diproduksi dari orang tua. Makanya kan di blessing sama mereka, diberkatin. Oke. Cukup visioner. Dan aku suka nih karena dia nggak terpancing. Oke, ini berikutnya. Semoga makin terpancing. Lebih nggak suka aliran mana? Motor tracker atau scrambler? Kenapa? Ini rancu ini. Tracker Rancu. sama scrambler. Iya. Aku lebih suka tracker, berarti nggak suka scrambler. Lebih suka tracker nggak? Scrambler nggak? Ya, Kenapa? lebih wide tracker. Oh iya sih. Scrambler lebih bongsor kan? Scrambler itu lebih ke dual purpose city touring. Kalau tracker itu lebih outdoor. Berarti kalau misalnya diri mau ke Geres, mau custom scrambler gitu, disuruh pulang ya? Bukan disuruh pulang, tetap kita laden. Cuma kita brainwash. Ujung-ujungnya pasti buat chopper. Jadi chopper juga. Bayangkan Iya. dari scrambler ke chopper itu jauh sekali. Bisa kita ubah. Gitu. Daripada dari scrambler terus larinya ke cafe racer itu lebih jauh enggak ya? Lebih jauh. Cover racer itu bukan dibilang apa ya, tapi cover racer itu enak ditongkrongin tapi nggak enak di riding. Apalagi buat orang yang berbadan besar ya. Yes. Ih, cafe racer. Itu kita
nyemek gitu. Bukan artinya apa, kalau badannya besar maunya pakai long base yang besar, engine besar. Tapi ada nggak sih misalnya seorang CR Victory, kalau aliran motor ini aku nggak suka? Nggak ada. Nggak ada. Aku suka kali semua motor. Bener. Bahkan sampai yang ronteng tadi, yang masih di pedal gitu. Oh iya. Kayak DKW gitu. Sur. Sur. Kalau bisa, ini kita iseng-iseng nanya dikit ya. Ah. Ada beberapa jenis motor custom ala-ala old school ya Iya. di saat ini. Coba kasih rate dulu dari nomor 1 apa, nomor 2 sampai nomor terakhir tuh. Ke apanya nih, rate-nya untuk apa? Misalnya nomor 1 paling suka Cooper, nomor 2 Bobber atau apa segala macam. Nomor 1 motor Inggris yang rigid. Motor Inggris yang rigid ke chopper. Oh, rigid. Jadi motor Inggris itu basicnya ada yang rigid semua. Tapi yang 4 tak ya, jangan 2 tak. Oh, 2 tak itu apa? Kurang sour gitu. Yang 2 tak Inggrisan. Oke, setelah chopper. Chopper, Bobber oke. Bobber. Karakter. Setelah Bobber, Tracker, baru original vintage. Yang kelima mini bike. Iya. Seperti Tracker, Scrambler, Cafe Racer kalau disebutkan minggir semua. Oke? Aku merusak bisnis orang. Nggak, pokoknya yang datang Scrambler kurang naik chopper ya, tenang aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Siap. Motor 2 tak atau motor custom? Yang abang buat atau yang paling suka? Paling suka motor 2 tak itu RD 350. Ya, pilih satu antara motor 2 tak atau pilih motor custom. Oh, tetap dong motor custom. Motor custom. Jadi 2 tak itu angin-anginan aja lah. Nggak diseriusin kali lah. Enggak, mentok deh. Ini visioner sekali ini. Oke, itu tadi dia pilih cepat ya dari CR Victory, dan ternyata dia jawabannya cukup dipersiapkan dia. Jam terbang ya? Jam terbang nih. Deg-degan nggak tadi? Enggak lah. Soalnya kemarin ada yang sampai merengek-rengek tuh. Ini kenapa pertanyaan seperti ini begitu ya? Nah, kali ini kita akan baca komentar dari Sobat Mesra yang sudah memberikan pertanyaan di postingan Instagram Yamaha Mesra. Oke. Dan tadi saya sudah baca-baca pertanyaannya, cukup unik-unik juga. Ya, dan CR Victory harus menjawab jujur pertanyaan dari Sobat Mesra. Oh, jawab jujur nih ya. Jawab jujur juga, ya. Oke, bentar kita baca dulu. Nah, ini kita pertanyaannya dari Sobat Mesra yang ada di postingan Instagram Yamaha Mesra. Yang pertama kita baca dari Fahreja Aulia. Oke. Cak, abang sebutkan motor paling mahal yang pernah abang bangun. Nah, ini bangun custom ya? Iya. Nah, coba. Motor BSA Cover Racer. BSA Cover Racer. Iya, tapi pakai frame rigid. Kalau Cover Racer kan itu kan all vintage gitu ya? Ya, basicnya Cover Racer itu untuk balap sih. Jadi semua stylenya balap. Masalahnya kenapa mahal? Abang cuma menemu case mesin doang. Case-nya doang. Jadi isiannya kosong. Jadi mesin itu nggak komplit. Cuma ya blok mesin doang. Sama bandul. Oh, Pistonnya kosong semua kata. Itu yang buat mahal itunya, ngisinya. Paham sih. Udah itu udah barang yang enggak, itu kan tahun 39 ya, 1939. Ya, pokoknya motor perang lah. Motor sisa perang dapat case-nya. Develop itu 8 bulan ngisi cari hanya isiannya. Untuk bagian mesin doang. Habis itu kan kita harus cari gearbox tuh. Kan motor Inggrisan tuh gearboxnya terpisah itu sama benar. engine powernya. Nah, lu cari lagi tuh. Nah, dapat lagi casingnya doang. Ya kita isi lah semua gigi-giginya semua. Karena infonya kalau BSA itu untuk part mesinnya itu custom semua loh. Bener nggak? Kalau mentok bisa dibubut. Tapi selagi masih ada donor kanibalan, utamakan itu. Oh, kanibal bisa juga ya? Bisa kanibalan motor, atau kan sekarang ada e-commerce lokal sama internasional gitu. Bisa kita, atau ke grup. Itu yang buat repot. Nah, habis itu barulah kita cari frame. Dapatnya frame abang itu kemarin 2 partisi.
dapat bagian ekor dulu. Bukan sekaligus ya. Kalau dari sekaligus asik tuh. Ini pecah semua. Pertama dapat Springer tuh. Baru selesai 3 tahun baru dapat ekor belakang. Segitu doang ya. Jadi mesinnya itu disimpan dulu di bengkel gitu. Itu kenapa nggak custom aja frame dari awal tuh? Bukan, terakhir di-joinin itu baru di custom. Udah di-joinin dulu dia, di-matchingin tuh. Baru aku selesaikan secara jantan lah. Nggak ada mundur Total lagi. berapa tahun? 3. Total berapa biaya? 80 juta. Untuk bangun BSA. Udi. 80. Ini motor memang rare sekali sih. Itu nggak dipikirkan biaya jasa, nggak dipikirkan biaya maintenance, operasi, nggak ada. Waduh. Pokoknya itu 80 cuma beli part doang, belum ke tukang bubutnya. Berarti kalau misalnya ada biaya jasanya segala macam Habis. itu udah Habis mending beli motor yang itu. jadi aja. Iya. Yang inisialnya DH ya. Wah, deh. Itulah dia motor yang paling mahal dibangun ya. oleh Sierra Victory. Paling banyak ngabisin biaya. Nah, ini berikutnya pertanyaannya adalah agak-agak ke arah pribadi. Siap. Boleh tahu nggak Bang, apa motor yang Abang pakai pas kencan pertama bareng mantan kekasih Asik. Jadi alias istri? ya benar. Jadi motor pertama kali. Jadi abang pribadi itu, aku pribadi itu beli motor pertama kali itu di semester 2 di kuliah. Beli motor tahun 69 Honda S90. S90. Iya. Kalau di sini tuh Kijang tuh, Honda Kijang. Oh, Honda Kijang. Kayak Yang tangkinya itu kayak biji nangka itu. Tahun 69 ngumpul duit selama setahun tuh seharga 4 juta dulu. anak kuliah beli motor tua. Kurang kerjaan ya. Jadi itulah motornya, motor tahun 1969. Motor tua untuk bawa pacar jalan-jalan pertama kali. Itu mau apa? Ya mau nggak mau lah dia. Oh, nggak mau. Iyalah, dites dulu lah. Atau dijebak tuh pertama kali jalan? Bukan. Cuma itu kendaraan pada saat itu. Wah, istrinya Bang Syar, Anda hebat. Anda mau naik motor tua dengan pria ini. Motornya sampai sekarang masih ada. Wih, sih, udah di museum kan? Yes. Di bingkai? Nggak dibingkai, cuma diselimutin gitu. Diselimutin aja. Oke, berikutnya sih. Bang, paling jauh touring kemana naik motor chopper? Aceh. Aceh? Dari Medan ke Aceh. Tuh asik. Naik chopper tuh enak banget. Wih. Kalau udah ya serasa milik jalan sendiri lah pokoknya. Iya sih. Apalagi kalau udah di luar kota kan nggak gitu traffic ya. Itu kayak ibadah lah ya, nyaman gitu. Paham sih gimana enaknya. Seru. Oke, berikutnya dari Davin. Oke. Kapan ada custom race Medan lagi? Wih, ini seru nih. Davin, mohon dukungan doanya, semoga November ada ya, Dek. November. Ya, custom race. Wih, ini baju lagi promosi custom race. Iya. Tapi 2019, 2020 belum ada. Ya, jadi kemarin harusnya Davin itu Maret. Maret kemarin harusnya custom race 2020. Oh, tapi karena pandemi ya, terpaksa harus diundur. Seminggu sebelum event di close semua. Termasuk izin, sponsorship di hold semua. Kemarin aturan harus di mana Kian? Di apa? Yang kedua ini di Pancing. Oh, di Pancing. Di sirkuit. Ya, sirkuit Pancing harusnya. Tapi karena pandemi terpaksa harus diundur. Di hold ya. Dan di November udah ini lagi di venue-nya. Kalau November nanti kita usahakan tempatnya rahasia dulu deh. Pokoknya Wih, tempat rahasia dulu. tempatnya keren dan mudah dijangkau. Mudah dijangkau. Penasaran nih sama custom race. Nanti undang kami dong. Harus. Yamaha sponsor. Iya. Doakan, dukung. Coba aja. Ini Yamaha fix nih. Udah ada slot. Rencananya mengundang berapa bikers? Bikers kalau tahun kemarin kita berhasil 700 ya. 700 bikers dari Sumatera Utara, bahkan dari luar Sumatera Utara banyak datang. Oke, baik juga. Custom race itu identik sama balapan. Jadi kemarin itu kemarin kita targetin 75 starter, yang daftar tuh 130 lebih.
acara aman lancar. Kali ini karena pandemik mungkin kita batasin, sangat-sangat dibatasin untuk peserta. Venue juga pasti dibatasi untuk jumlah keramaian. Semoga bisa dikasih izin untuk 500 orang. Tetap ada acara dan harus menaati Protokol kesehatan. COVID-19 tetap harus kita junjung tinggi ya. Memang ini COVID ini anjing sih, mengganggu kali ya, sangat-sangat mengganggu gitu. Oke, berikutnya dari Bayu Amru. Oke. Kapan project Vespa jadi chopper, Bang? Nah, ini random. ini adalah tantangan terberat bagi kita ya yang main motor custom ya. Karena apa? Vespa itu sendiri udah asik banget gitu. Kayak aku pribadi ngecop untuk frame Vespa itu nggak tega gitu. Apalagi Vespa belakangan kan makin rare ya, makin jadi heritage ya. Kecuali kita memang nempel mesin jadi dapat frame powernya langsung kita frame, tapi kan nggak asik itu. Iya sih. Udah pasti hilang tuh estetika Vespanya. Ada rencana nggak? Kalau misalnya pengen upgrade ilmu atau upgrade apa segala macam, ada rencana? Ada, tapi versi balap. Wih, Tetap harus versi balap. bukan versi chopper. Ya jadi kayak cover racer. Karena orang udah sering tuh buat chopper pakai mesin Vespa, udah banyak. Udah ada banyak sih. Ini pengen cover racer tapi mesinnya itu Vespa. Tapi harus Vespa 2 tak ya. Yoi. Biar punya karakter. Kenapa Vespa 2 tak? Ya kalau 4 tak nggak usah lah. Bukan apa? Nggak bisa liar. Kalau 2 tak kan bisa liar tuh. Kita bisa Iya, bener. nguliknya asik tuh. Ya soalnya Vespa 4 tak sekarang lagi heboh ya. Kami lagi hebohin iya. apa ya? Kasian sih. Kasihan. Oke, ini ada dari Fahrijal Hamri. Oke. Gimana rasanya naik NMAX terbaru? Waduh. Oh, jadi informasi kemarin Bang Siar bulan berapa ya? Beli NMAX ya? Iya, benar. Beli NMAX. Dia minta testimoninya ini gimana? Enak kali, guys. Enak kali. Biasa tulang punggung agak remak ini. Tapi sebenarnya NMAX itu untuk keluarga itu sih sebenarnya. Boncengannya asik. Mau anak 2 sama istri oke. Gitu. Enak. Anak 3 pun bisa gitu. Karena taruh dalam jok ya, itu masih muat. Di bagasi gitu. Di bagasi gitu. Tapi enak, overall enak, nyaman, handling oke. Terus tetap jadi pusat perhatian. Wis. Emang nggak ada ini ya, nggak ada tandingannya desainnya sih. Yang buat pusat perhatian knalpotnya kemarin. Oh iya, knalpotnya. Pakai knalpot apa kemarin itu? Akrapovic. Dengan harga Lumayan lah. lumayan ya. No KW ya, bukan Akralingga tapi Akrapovic dia. Nah, itu jadi sempet juga asal kita papasan sama komunitas NMAX. Ya mereka kaget juga nekat gitu pakai knalpot seharga gitu. Tapi namanya custom life ya harus di custom dong. Iya dong. Itu suaranya lebih ngebat dong ya. Suaranya itu head-on. Head-on sih. Head-on banget. Head-on gitu ya suaranya ya. Iya. Maskulin head-on lah gitu. Jadi kalau yang Akralingga KW gitu dia. Aduh, ada ya. Oke, ini yang terakhir nih. Bang Siar Victory, berapa banyak koleksi motor Yamaha Abang? Oh, ini pertanyaan dari Fajar Brori. Oh, Fajar. Ada berapa ya, Dek? Ada lah beberapa unit ada lah. Beberapanya berapa? Ini 15. Atas nama sendiri semua. Enggak, mencela-mencela. Progresnya lumayan tuh kalau atas nama sendiri tuh. Ada 15. Motor apa aja? Kebanyakan King sih. Banyakan King ada? Ada 15. King ada 15. Iya. Berarti NMAX belum termasuk dong. Belum. Ada beberapa. NMAX 16. Ada 16. Ada lagi nggak? Scorpio 1. Scorpio. Dia jawabnya pelan-pelan, takut kena pajak. Takutnya.
Nggak motor customer itu Pak, iya Pak, bener. Terus dia nanya nih, dan yang udah dimodifikasi motor tipe Yamaha apa nih? Terima kasih. Oke, jadi bener kali nih Kak. Siapa tadi yang namanya terakhir? Fajar Brori. Wajar Brori. Yamaha ini punya kenangan ya tersendiri. Aku pertama kali ikut kompetisi itu pakai Scorpio Wih. dan juara umum. Juara umum? Iya, nggak pernah. Jadi sebelumnya itu tahun 2016. Jadi sebelumnya itu nggak pernah ikut kompetisi, nggak pernah ikut kontes gitu. Tiba-tiba ya aku buat. Nggak tahu ada kompetisi nanti bulan depan selesai jadi tracker. Oh, tracker. Tracker juara umum. Juara umum dan kali pertama ikut kontes langsung juara umum. Betul. Memang Scorpio enak untuk dimodif sih. Oh itu diapain aja oke. Diapain aja sih oke gitu. Dan itu membuat harga Scorpio ini tetap ini lagi mahal nih Scorpio Medan itu. Always gitu. Jadi ya Scorpio itu memang rekomendasi lah gitu. Kita tanya punya Scorpio nggak? Enggak. Saya pakainya Mio. Saya cinta Mio. Cari Scorpio deh. Atau kita tanya lagi punya King nggak? Ya nanti Saya beli King ya. Mio. Nanti saya beli King pakai frame topper. Wah Edan tuh. Belum ada kan? Belum ada kan? Di Edan belum ada nih. Keren tuh. 10 tahun lagi. Oke. Jadi ditunggu aja. Oke, makasih Bang Syar. Iya siap. Kali ini kita akan ada namanya kuis untuk Sobat Mesra dan mendapatkan hadiah saldo OVO dengan saldonya itu 50.000 maksudnya. Oke, pertanyaannya adalah apa nama bengkel custom milik dari Syar Victory? Oke, tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk subscribe dulu channel Yamaha Mesra, follow IG Yamaha Mesra. Terus ketika menjawab pertanyaan ini, sertakan juga alamat atau ID IG kamu. Oke? Ditunggu pengumumannya di video berikutnya. Oke, Bang Syar, terima kasih sekali lagi. Ini loh. Oke, siap, Sur. Ditunggu video kita berikutnya. Ciao.